Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Ini di BCL ya. Saya pengen melihat satu persatu, kita lihat ya. Ini indukan bur, ini cross bur. Ini gemuk banget ya. Kalau ngomong daging, ini yang pengen biasa, aduh, pengen silangan ya. Aduh, kambingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Ini di BCL ya. Saya pengen melihat satu persatu, kita lihat ya. Ini indukan bur, ini cross bur. Ini gemuk banget ya. Kalau ngomong daging, ini yang pengen biasa, aduh, pengen silangan ya. Aduh, kambingnya. Kalau pemirsa ingin mendapatkan, tujuannya daging ya. Tujuannya daging, mendapatkan bobot hidup yang bagus. Ini bobot hidup yang bagus. Berisik soalnya ya. Dilihat di sana lagi, dilihatkan lagi. Bobot, kita kan ngomong persoalan bobot ya, Mas ya. Rata-rata kan orang ngomong bobot ya. Bener banget. Berkaitan bobot itu, jual daging itu pentingnya bur ini di sini, bur atau cross bur. Jawa randu disilang dengan bur, pentingnya di sini. Karena hasil silangan bur dengan Jawa randu itu bisa menembus angka 6 kilo per bulan. Kalau Jawa randu susah. Tapi kalau udah bur atau cross bur, pejantannya bur, betina Jawa randu, atau pejantannya bur terus betinanya cross bur, ini bisa menembus angka 6 kilo per bulan. Bahkan bisa lebih. Tapi kalau Jawa randu rata-rata hanya kemampuan itu 3-4 kilo lah, maksimal 5 kilo. Ini sangat berat untuk teman-teman yang fokus di breeding, terus fokus untuk mendapatkan bobot kambing sampai 6 kilo. Karena harga kiloan itu kan penting sekarang itu ya. Kambing itu paling enak kita jual itu harga kiloan. Kiloan kalau 6 kilo itu kalau harganya 70.000 saja. 7 kali 6 sudah bisa ketemu. Bisa kita kalkulasi dengan biaya pakan. Nah, terus kemudian ini bur. Kalau soal harga nanti ya reviewnya ya. Ini persoalan jenis-jenis kambing lagi nih. Ini bur ya. Ini bur. Kalau lihat telinga masih ini belum full blood ya. Bisa dikatakan belum full blood. Ini karena ngomong full blood itu kita cenderungnya terjebaknya ngomong tentang sertifikat keabsahan genetik, karena rata-rata kita tidak bisa nih menunjukkan sertifikat dan lain sebagainya, walaupun ya secara ciri-ciri kayak gini ini bisa dikatakan ya sudah F4 lah ya, sudah F4. Kalau yang terbiasa melihat bur pasti paham, tapi kalau yang belum tahu itu akan kesulitan. Full blood itu bagaimana ciri-cirinya, F1 bagaimana, F2 bagaimana, F3 bagaimana, F4 bagaimana. Tetapi memperkirakan, rata-rata kan peternak memperkirakan. Yang sudah senior pasti paham. Mulai dari tanduk, terus wajah kayak gini, terus telinga. Ini bisa kelihatan mana full blood, mana bukan. F1, F2 masih kelihatan. Nah, kalau ini mah sudah F4. Kalau soal harga nantilah. Kalau mendekati F5 bisa kemungkinan, tapi rata-rata yang penting ini bur gitu aja. Kalau ini nanti genetiknya bagaimana? Kalau ini mau disilang Jawa randu pasti bagus. Gitu loh. Hasilnya pasti bagus. Karena kalau pejantannya bur disilang betina Jawa randu, anak pertama itu namanya F1. F1 itu 50% genetiknya Jawa randu, 50% genetiknya bur. Ini tuh F1.
Nanti F1 dikawinkan lagi dengan full blood, baru naik yang namanya F2. F2 itu berarti genetik burnya lebih banyak daripada genetik Jawa Randunya. Ini berkaitan ngomong F, tapi persoalan ngomong sertifikat, persoalan ngomong recording ini akan susah di peternak. Karena rata-rata hanya ingat masa kawin, ini keturunan berapa dan silang berapa. Nah, ini Jawa Randu. Masih kelihatan banget genetiknya Jawa Randu. Nah, lihat tuh. Genetiknya Jawa Randu, bulatnya ini sudah ngomong pur, berarti diomong ini sudah ada yang ngomong cross gitu kan. Tetapi kalau dibeli disilang dengan pejantan Jawa Randu, wah ini sudah memungkinkan teman-teman breeding pasti ketemu. Nanti pejantannya mudah banget cepat besar. Terus kemudian disilang dengan bur juga kita akan bisa menembus angka 6 kilo bahkan bisa lebih gitu kan. Nah, kalau sudah bisa lebih maka kemungkinan besar peternak breeding itu untung gitu kan, untung. Sangat untung sekali. Kalau mau dijual kilo pasti untung, mau dijual jogrok pasti untung. Nah, ini Jawa Randu lagi nih. Ini Jawa Randu, masih bau-bau Jawa Randu, tapi sudah kelihatan ini crossnya sudah kelihatan. Ini masih F1 lah ya, F1. Terus anaknya disilang dengan bur full blood, akhirnya kemudian ini F2. Nah, lihat kaki masih kelihatan banget, ini kaki masih kelihatan Jawa Randunya. Kalau biasanya bur itu agak bulat dikit ya, tulangannya agak bulat, tidak gepeng. Tapi kalau sudah wajah, bodi, telinga, tanduk sudah ikutin bur. Jadi ini bisa dikatakan sudah F2-nya. F2. Kalau F2 harga ya ini masing-masing peternak bisa menentukan sendiri harganya. Ini keuntungannya kita yang peternak bur dengan disilang dengan Jawa Randu, apalagi sudah punya F1, punya F2, bahkan punya F4. Ini sudah jadi banknya rumah tangga gitu kan. Sudah nggak kesulitan ngomong ekonomi kalau semuanya sudah bur gitu kan. Nah, ini lagi ini cross ya, ini F, saya lagi ngomong F ini ya. Nih, body kelihatan Jawa Randu, sebagian setengah masih bur kelihatan, tulang masih kelihatan bur, sebagian kelihatan bur, tapi body sudah ngomong bur. Ini bukan Jawa Randu, tapi kalau bulatnya sudah bur, bodinya masih kelihatan lah, masih Jawa Randu. Untuk anaknya, nah ini anaknya ini masih kelihatan nih ya, setengah bur setengah Jawa Randu. Kemungkinan ini disilangnya masih banyak genetik Jawa Randu, sehingga badannya masih panjang, telinganya masih kelihatan Jawa Randu. Tapi kalau ngomong bobot ini sudah tidak ragu, bobot pasti bagus. Ini tinggal dibelikan bur full blood. Bur full blood ya F5 lah ya, F5 atau F6. Kalau soal harga teman-teman ditentukan sendiri, soalnya pasti ketemu berbeda-beda. Sama-sama burnya, wajahnya pasti beda, posturnya beda, kualitas beda. Rata-rata kambing model F1, F2 juga tergantung kualitas genetik. Nah ini, wah ini sudah, ini yang dicari-cari nih. Kalau ini nih, anakannya warna apa namanya merah ya kan, red burnya. Nah kalau ini nanti disilang dengan bur, ketemu anak merah lagi warna merah, harganya lebih mahal daripada yang putih dengan coklat, karena red bur ini sekarang lagi jadi primadona. Ini kualitas. Nah kalau red bur yang ini pejantan, yang sana betina. Ini soal harga kembali lagi ngomong di kita masing-masing ya. Kualitas, harga kambing itu kualitas pasti yang utama. Sama-sama Jawa Randu, bodinya bagus, bodinya nggak bagus, tetap yang kualitas
harga bagus, body bagus itu pasti. Tapi kalau ngomong penggemukan nih, kita lihat satu persatu. Saya pengen sih, entah ini akan jadi masalah. Aku pengen ngangkat ini, nih, pengen ngangkat, tapi ini berontak apa enggak saya nggak tahu. Pengen ngangkat satu ini, berontak apa enggak. Ini pejantannya udah, waduh, saya angkat, berat ini bobotnya. Biasanya penggemukan yang kayak model kayak gini ini seneng jual daging karena bobotnya luar biasa. Nih, tak angkat ini, berat banget ini. Nih pengen, waduh, nggak mampu ini bobotnya. Waduh, Mas, ini bobot berapa ya? Itu kalau itu 30 ada, Mas. 30 ini nggak mampu biar. Nah, jangan kaget kalau ke kandang kambing, perengus pasti baunya nggak enak banget. Yang namanya orang ternak kambing pasti ngomong bau, waduh, bermasalah kan? Yang nggak suka muntah-muntah. Nih, untuk pemula jangan kaget. Kalau kita sudah sering bau kambing, tangan bau kambing, baju bau kambing, dan bau keringat kita dicium oleh kambing, kambingnya mudah jinak. Dan kita lebih bagus adaptasinya. Kalau kayak gini, jantan kayak gini harga berapa, Mas? Bok-bokan? Ini 18,5. Wah, ini yang layak untuk ini udah tinggal kualitas pakan yang ngomong. Kambingnya bagus, posturnya bagus, tulangannya bagus. Wah, ini tinggal yang pentingnya adalah kualitas pakan. Kalau kita memberikan pakan yang bagus, kambing ini luar biasa. Cepet, tidak nunggu waktu lama, nggak perlu kecentet penyesuaian kandang, enggak. Ini tinggal pemapanan aja, ini tinggal keren ini. Kalau ini berapa, Mas? Gede banget ini. 22,5 ini, Mas. Tinggi badan? 68-70. Wah, ini kambing pilihan kayak gini. Nah, kalau utamanya beli kambing yang sudah bok-bokan kayak gini, pindah kandang aman. Tidak perlu ngedrop, tidak perlu sakit mata, tidak perlu mencret, karena pakannya sudah dibelajari dari awal. Mulai silase, fermentasi, pakan apapun akhirnya dia mau, rumput mau. Nah, ini. Tapi kalau pengen cepat gemuk, cepat besar, ya jangan tinggalkan pakan-pakan seperti SBM, terus bungkil kopra, bungkil sawit, DDGS gitu kan, terus ada onggo, ada daun singkong. Mungkin kalau daerah lain akan kesulitan tuh daun singkong. Pengganti daun singkong apa? Yang saya pahami selain daun singkong yang kualitasnya bagus, proteinnya bagus, kalau bisa johar ya. Teman-teman harus bisa nanam tanaman yang namanya johar. Biasanya buat kalau di gunung itu buat lanjaran lada. Itu johar bagus. Atau teman-teman yang punya lahan cukup, tanam aja singkong karet. Singkong karet itu tunasnya cepat banyak. Itu bagus. Singkong karet itu proteinnya lebih bagus. Tapi jangan sampai teman-teman berasumsi daun karet itu bisa jadi mabuk, racun buat kambing. Jangan berasumsi itu. Yakin saja daun karet untuk kambing itu sehat, aman. Kalau masih takut ya cukup dibikin silase. Terus kemudian kalau tidak dibikin silase, dijemur 1 hari, terus dibiarkan dulu 1 hari, besoknya baru dikasihkan makan, itu pasti aman. Daun singkong karet. Nah, ini nih mulus banget nih, Mas. Ini berapa, Mas, gemuk kayak gini? Kalau yang ini 23,5. Gemuk ini, Mas. Ini daging yang kualitas daging ini yang paling bagus, ini kualitas dagingnya. Ini peternak lokal di sini pasti seneng yang model kayak gini. Biasanya peternak lokal itu kalau nggak cari warna coklat, warna hitam ya, Mas. Ini kayak mitos peternak lokal itu paling suka warna coklat dengan warna hitam. Kalau warna putih, mitos ini ya, mitos lebih tidak disukai. Konon ceritanya kalau warnanya coklat, warnanya hitam itu dagingnya lebih banyak daripada yang warna putih, walaupun sama-sama Jawa Randu. Saya nggak tahu pembuktiannya, tapi mitosnya.
mitos yang berkembang di masyarakat itu lebih suka warna coklat dan hitam untuk dipotong dagingnya banyak. Walaupun saya pernah coba potong rutin setiap bulan sekali itu warna putih, warna kayak gini nih, dagingnya sama-sama banyak kok, nggak ada bedanya. Hanya mungkin hanya kesukaan saja yang teman-teman peternak di sini tidak yakin. Kalau saya yakin yang namanya gemuk pasti dagingnya banyak. Nih kuncinya. Kayak ini nih. Nggak mungkin ini dagingnya kecil, pasti dagingnya sedikit, pasti banyak, positif. Terus saya lihat ini ke sini nih. Ini referensi pejantan bok-bokan. Nah, ini pejantan untuk kurban nih, kurban. Ini di PCL ya. Ini referensi kambing bandotan. Ini sudah positif poel ya. Aduh, poel itu giginya sudah lepas. Udah ganti semua, bukan gigi seri. Ini harga berapa, Mas? 275 ini, Mas. Oh, ini 275 tinggi? Tinggi 75. 75 umur? Ini 2 tahun lebih kalau 2 tahun lebih positif karena sudah poel. Iya. Kelihatan banget. Nah, ini, Mas. Sama ini sama. Ini bandot gede banget ini ya. Super ini. Harga bisa sama kayak gini, Mas? Ini sama, Mas. 2 ekor ini 275. Enaknya kayak gini. Nah, ini nih lagi nih. Nih. Ini bagus untuk buat pejantan nih. Tapi kalau sudah kayak gini ya apa boleh buat di pedagang itu ya mau dipotong ya boleh, mau dibuat pejantan bagus ini. Nih. Ini harga berapa, Mas? Kayak 25 gini? ini, Mas. Ini 25 ya. Nih. 25 nih. Tinggi badan, Mas? Ini 75. Terus kalau umur? Ini paling masih di 2 tahun kalau ini, Mas. 2 tahun ya. Iya. Ini rata-rata sampai ke sana pejantan root harga sama. Ya, artinya kalau istilahnya memang pengambilan banyak, tentunya masih sangat bisa kurang, Mas. Masih ya? Karena kita sistem grosir, Mas. Nah, sistem grosir. Nah, ini kalau yang ke Jakarta itu kan pakai surat-surat agak mahal. Iya. Ini ditanggung siapa? Kalau surat pasti, Mas, ditanggung kita, Mas. Ditanggung BCL? Bener banget. Berani? Ya, insya Allah berani, Mas. Kemarin kan merasa keberatan loh surat yang namanya surat tes darah, karantina dan lain sebagainya kan agak mahal gitu loh. Bener. Tapi ya mungkin itu karena memang harus kita persyaratan sih, Mas, ya kita harus jalani, Mas. Karena semuanya memang butuh biaya. Jadi kita ikut aja. Ikut aja. Padahal harganya standar kayak gini. Standar, Mas. Insya Allah, Mas. Insya Allah. Masih bisa ketemu. Insya Allah masih bisa ketemu. Alhamdulillah. Ini nih menjelang yang pengen persiapan hari kurban. Kalau mau belanja sekarang, kalau menurut saya berdasarkan analisa di pasar, berdasarkan analisa di kandang, ini belinya sebaiknya sekarang. Lebih murah, lebih bagus. Bisa banyak pilihan, kualitasnya jelas, terus kemudian kita nanti gemukkan sampai hari kurban, harganya keuntungannya bisa nggak kayak besok beli mendadak ya? Ya, tentunya sangat berbeda, Mas. Sangat berbeda. Iya, sangat berbeda. Yang sekarang pasti, nah ini gemuk banget nih, ini gemuk banget. Pengemukan ini, Mas. Ini dari pindah kandang aja? Iya, jadi dari peternak kita, makanya kambingnya sehat-sehat, kan? Gemuk-gemuk gitu. Wah, bagus banget. Sekarang Mas BCL sih yang nongol. Coba ke sana. Saya pengen. Nah, Mas BCL. Iya, Mas. Ini semuanya pindah kandang aja. Iya, Dari peternak aja. Kita kan kemarin bongkar 57 ekor, Mas. 57 ekor yang sebagian kita kirim ke Jambi. Dan inilah sisa-sisanya. Ini ada berapa jantan yang sekarang ditampung? Ini kurang lebih sekitar 45 ekor yang siap berangkat. Artinya yang siap berangkat? Kambing, yang sudah kita gemukkan. Wih. Wah, termasuk ini, Mas? Oh iya, ini tapi ini beda harga ini kalau ini, Mas. Ini berapa ini? Ini 28 sih kalau ini. Pantesan, gede banget, bulat. 28. Lah kalau yang ini? Ini breedingan, Mas, breedingan crossbreed. Ini breedingan, iya. Hamil tua ini ya? Iya, Mas, ini udah bunting ini, Mas. Hamil tua. Anaknya rata-rata habis dijual? Iya, Mas, anaknya laku. Jadi tinggal kita nunggu ini mungkin 2-3 bulan insya Allah udah lahir lagi. Yang
pejantan bur punya Aris katanya dibawa ke sini mana? Itu di sana Mas. Oh, di sana. Itu di sebelah itu. Nih. Mas Aris kan sekarang ganti PE tuh, dan Ya, PE. katanya ganti PE beliau. Wah, ini ya? Iya. Kan awalnya dari kita juga ini Mas. Oh, dari sini. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini lagi. Aduh. Nah, situasi Mas Nah, di pasar lesu, di kandang lesu nggak sebenarnya? kalau saya memang basicnya peternak sih Mas. Jadi saya biarpun di pasar lesu menurut saya enggak masalah. Artinya kita biarpun di pasar sepi, kita masih ada kegiatan di kandang. Oh, dan ini saya yakinnya pasti harga kambing akan naik. akan pulih. Akan pulih kembali. Wajar setiap tahun terjadi. Ya wajar lah Mas, wajar. Ada penurunan wajar. Wajar sekali. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya kita udah lama Mas di kambing, jadi udah sangat paham insya Allah. Sangat paham. Jadi udah nggak kaget lagi. Nggak kaget. Tapi saya selaku YouTuber itu kaget loh. Tahun kemarin dengan tahun ini kan penurunannya jauh sekali toh. Ya memang Lebih memang parah sekarang. Iya, memang. Tapi mau gimana lagi Mas? Kita tetap harus jalani. Kita yakin aja, gitu aja. Yakin. Iya. Dan nggak ada peternak breeding yang rugi. Kalau saya ngalami, insya Allah masih ada sisa, masih untung lah Mas. Masih untung. Artinya jangan dengan harga kambing murah terus kita ngawur ngurusnya, jangan Mas. Itu justru yang akan membuat kita rugi Mas. Kalau bisa malah kita beli-beli aja. Ya kalau ada dana kita beli aja. Karena pasti untung. Nunggunya nggak lama naik lagi. Iya. Lah kalau pengebok itu, penggemukan itu sebenarnya harga itu ikut cenderung stabil atau sebenarnya harga turun ya ikut turun juga? Tentu ikut turun Mas. Tetap turun ya? Tentu ikut turun. Berarti baik pedagang maupun peternak sama-sama ngeluh ya? Ya kalau dibilang ngeluh ya tetap Mas, namanya kita jualan atau lagi usaha kita harganya jadi turun kan tetap berpengaruh. Pengaruh. Tapi dengan turunnya harga kita jangan menyerah, artinya mentang-mentang harga agak turun kita ngelawannya kambing asal-asalan. Nah itu yang akan bikin kita rugi Mas. Justru rugi. Justru rugi gitu. Jadi kualitas harus tetap ya. Harus kita jaga Mas. Gitu. Nah, kenapa sama-sama kambing Jawa Randu? Ya, sama-sama kambing Jawa Randu. Iya. Kok kan harga bisa beda-beda, Mas? Kenapa? Kok ini yang katanya cantik, ini yang bagus, ini yang jelek. Emang harga kambing itu nggak bisa sama gitu Jawa Randu gitu ya? Jadi tergantung ini sih Mas, tergantung pilihan dari kita semua. Jadi untuk Jawa Randu itu kan ada yang basicnya ke pedaging, ada yang basicnya untuk breeding gitu. Jadi di situ harga sudah tentu beda. Seperti indukan kambing yang sudah tua, itu kan tentunya masuknya ke pedaging Mas. Nggak mungkin biarpun bagus tapi udah tua kok masuk kriteria breeding kan nggak mungkin. Karena mungkin kalau kita pelihara anaknya udah kurang bagus karena dengan kondisi induknya yang udah tua kan gitu. Jelas otomatis harganya murah. Harganya turun. Yang bagus, berkualitas, pilihan harganya Tetap selisih naik. gitu ya. Benar, Oke, Mas Budi BCL ini terima kasih sudah berkunjung ke sini. Nomor telepon sih saya tahu N2 TV itu tahu bahwa teman-teman tahu BCL itu punya YouTube, punya channel sendiri, ya kan? Iya, Namanya iya. BCL Farm. Nah, tapi walaupun BCL Farm punya YouTube, tolong dong sebutin namanya, nomor teleponnya. 0823 7307 7529. Desa lengkap, Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupatennya Lampung Tengah. Google Map ada BCL Farm? Ada Mas, di map ada gitu. Ada. Oke, terima kasih. Siap. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV menjelang Mas, Ya. pesen Ramadan ini gimana ini? Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf apabila BCL Farm ada kesalahan. Jadi Sama-sama. selamat menjalankan ibadah puasa. Oke. Salam ngarit Mas. Salam ngarit pemirsa. Yang semangat salam ngarit. Salam ngarit Bosku.